Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait analisis sektor ekonomi yang menarik dengan tema investasi, valuta asing, ataupun forex. Nama mahasiswa Ragas Adi Kurniawan, NIM-nya 25001022013 mata kuliah Perekonomian Indonesia, terus mengampunya Octavian Cahya Dwi Hati. Next. Latar belakang pasar forex sendiri seperti yang ditampilkan di nomor poin, bahwasanya forex exchange adalah perdagangan mata uang global secara tidak terpisah yang memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional melalui pertukaran nilai valuta asing. Perkembangan 5 tahun terakhir terjadi lonjakan partisipasi investor retail hingga 300%, 3 kali lipat ya, secara global, yang didorong oleh kemudahan aplikasi mobile. Alasan memilih sektor forex dikarenakan pasar keuangan terbesar di dunia dengan omset harian melebihi 7,5 triliun US dollar, menawarkan fleksibilitas waktu tinggi serta fleksibilitas modal bagi investor. Selanjutnya kita mengenal ekosistem forex. Ada banyak sekali pihak yang terlibat. Yang pertama adalah investor itu sendiri, baik dari perusahaan global ataupun dari retail individu. Yang kedua adalah broker, perantara legal, yang di Indonesia saat ini telah resmi melalui Bapeti. Yang ketiga, pasar itu sendiri atau pasar forex, jaringan interbank global OTC. Dan yang keempat adalah pair mata uang, instrumen transaksi yang diperdagangkan. Apa sajakah contoh-contoh pasangan pair mata uang yang dimaksud? Yang pertama, paling terkenal yaitu adalah Euro, Euro US dollar. Yang kedua, USD Japanese Yen. Yang ketiga, British Pound or US Dollar. Yang keempat ini US Dollar Indonesian Rupiah, tapi beberapa broker belum mengenali. Kemudian faktor daya tarik forex itu sendiri, pertama yang jelas karena likuiditas yang tinggi. Seperti yang disampaikan tadi di presentasi awal, tembus hingga 7,5 triliun US dollar transaksinya. Yang kedua, yaitu pasarnya terlaksana 24 jam non-stop di 5 kali seminggu. Yang ketiga, modalnya yang fleksibel, karena dari setiap broker memfasilitasi namanya pengungkit ataupun leverage, yang memungkinkan perdagangan dimulai dari modal yang terjangkau dengan unit mikro. Yang keempat yaitu dikarenakan perkembangan teknologi digital seperti platform MT4, MT5 yang memungkinkan menganalisa grafis dan melakukan eksekusi secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Yang kelima, profit. Profitnya itu bisa dua arah. Jadi bisa mendapatkan imbal hasil baik saat harga naik ataupun baik harga sedang turun. Kemudian, bagaimanakah kebijakan pemerintah Republik Indonesia saat ini? Nah, baik itu dari regulasinya sendiri maupun kebijakan yang telah ditetapkan adalah ada 3 pilar lembaga pemerintah Indonesia yang memelihara ekosistem investasi pasar uang. Yang pertama dari eh, dari sifat moneter dan kurs itu ada Bank Indonesia. Fungsi utamanya adalah stabilitas rupiah, mengatur kebijakan nilai tukar uang, intervensi pasar uang saat gejolak eksternal, dan menjaga kecukupan cadangan devisa negara. Yang kedua yaitu regulasi perdagangannya, yaitu Bapeti. Fungsi utamanya adalah legalitas broker, mengawasi perdagangan berjangka komoditi dan forex, memblokir broker ilegal, serta menjamin rekening terpisah. Yang ketiga, lembaga pemerintahannya adalah OJK. Fungsi utamanya perlindungan dari investor, yaitu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, mencegah praktik investasi bodong, dan mengoordinasikan satgas. Lalu kalau kita lihat eh,
transaksi ya, nilai rupiah, nilai pasar uang di Forex ini dari tahun 2021 sampai 2026 itu pertumbuhan nilai transaksi dan jumlah investor aktif retail di Indonesia menunjukkan kenaikan rata-rata CAGR sebesar 18,5% tahun. Pendorong utamanya meliputi pasti perkembangan digitalisasi aplikasi, akselerasi internet, dan meningkatnya pemahaman manajemen risiko finansial. Dari 2021, 25 triliun hingga 2026 itu diproyeksi itu masih akan tembus 100 triliun. Lalu peran bank major dunia itu seperti JP Morgan, HSBC, Citibank, UBS, dan Deutsche Bank itu juga ikut turut berpartisipasi meramaikan transaksi di pasar tersebut. Jadi likuiditasnya sangat instan. Kemudian apa ya dampak investasi forex itu sendiri? Kalau dilihat dari beberapa kategori, di sini ada 4 kategori. Likuiditas dan nilai tukar uangnya sendiri berdampak positif dengan meningkatkan likuiditas pasar, memudahkan transaksi internasional bagi bisnis lokal. Kemudian dampak negatifnya sendiri, volatilitas rupiah yang bergejolak sehingga berpotensi memicu ekonomi eksternal. Aspek yang kedua yaitu cadangan dan arus modal. Positifnya, hal ini masuk sebagai tambahan devisa negara. Kemudian dampak negatifnya atas cadangan dan arus modal. Dampak negatifnya atas cadangan dan arus modal beresiko capital outflow, pelarian modal saat terjadi krisis global. Aspek yang ketiga, teknologi dan pasar. Dampak positifnya adalah efisiensi teknologi dalam pembayaran. Dan dampak negatifnya, dengan adanya teknologi dan pasar ini, aksi spekulasi rasio berlebihan yang mengabaikan fundamental. Aspek yang keempat, investasi dan manajemen. Dampak positifnya, diverifikasi portofolio sebagai sarana pelindung nilai aset bagi pelaku usaha ataupun hedging. Dampak negatifnya, atas investasi dan manajemen beresiko potensi mengalami kerugian finansial akibat penurunan ataupun kenaikan pergerakan harga yang tajam. Kalau kita lihat sendiri di pasar ekonomi forex ini terdapat peluang dan tantangan. Peluang pertama, digitalisasi finansial ya. Penggunaan smartphone yang masif dan internet yang masif dapat memperluas jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia sendiri. Kemudian dampak peluang yang kedua, tumbuhan ekonomi Republik Indonesia membangun fondasi makroekonomi yang solid, meningkatkan minat investasi masyarakat. Yang ketiga, adopsi investor muda. Maksudnya demografi Gen Z dan milenial terkesan cenderung produktif mempelajari instrumen pasar uang. Yang keempat, peluang strategisnya mendapat dukungan regulator, kebijakan dari BAPETI dan Bank Indonesia yang semakin kompleks dan ramah teknologi. Sementara itu, di samping peluang itu sendiri, terdapat tantangan utama. Yang pertama, pastinya akan terdapat broker ilegal ataupun bodong yang tidak mendapatkan izin resmi dari Bapeti, sehingga dapat memicu kerugian bagi nasabah yang menggunakannya. Kemudian, tantangan yang kedua, ketidakpastian geopolitik, di mana konflik global ini sangat rentan memicu volatilitas harga mata uang itu sendiri. Yang ketiga, tekanan inflasi global tidak memungkinkan dapat terjadinya perubahan suku bunga Bank Sentral The Fed secara mendadak yang juga memastikan terjadinya volatilitas harga pasar uang. Yang keempat, adanya resiko fluktualitas kurs, minimnya literasi manajemen resiko di kalangan investor pemula. Tapi jadi kesimpulan utamanya adalah sektor ini sangat menarik dikarenakan berpotensi tinggi. Pasar forex di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan pesat sebagai sarana
diversifikasi investasi. Kemudian kesimpulan yang kedua, pentingnya literasi dan manajemen risiko. Tingginya potensi profit dua arah dengan diimbangi risiko volatilitas bisa mempertahankan aset eh, pribadi maupun aset perusahaan secara konsisten. Yang ketiga, purity legalitas broker. Masyarakat harus tegas memastikan bertransaksi hanya melalui perantara broker yang telah resmi demi menjaga dan melindungi aset nasabah itu sendiri. Yang keempat, sinergi multi stakeholder. Sinergi antara Bank Indonesia, Bapeti, dan OJK serta penyedia industri sangat krusial dalam menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang aman dan kredibel. Mungkin sekian presentasi dari saya. Berikut gambar percakapannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.